Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang tuturan performatif dan juga tuturan konstatif dalam linguistik. Nah, tanpa berpanjang lebar, yuk kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, seperti yang udah aku jelasin tadi, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang linguistik, tepatnya tentang tuturan performatif dan juga tuturan konstatif. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, kita harus mengenal dulu siapa sih tokoh di balik istilah-istilah tadi. Nah, beliau adalah John Longso Austin, atau yang lebih akrab kita kenal sebagai Austin. Nah, beliau merupakan seorang filsuf bahasa sekaligus profesor di Oxford University. Sedikit kelas balik, beliau lahir pada tanggal 26 Maret 1911 di Lancaster, Britania Raya, dan meninggal pada tanggal 8 Februari 1960 di Oxford. Beliau cukup dikenal dengan karyanya yang berjudul How to Do Things with Words, yang terbit pada tahun 1962, tepat 2 tahun setelah beliau meninggal. Di dalam bukunya, ia menjelaskan tentang perbedaan antara tuturan performatif dan tuturan konstatif, yang sebenarnya ia namai sendiri tentang kedua istilah itu, karena performatif itu diambil dari to perform. Nah, hal ini dia lakukan sebenarnya karena para ahli bahasa pada saat itu lebih menekankan bahwa bahasanya menyatakan sesuatu, tidak ada intensi yang lain. Tetapi beliau dengan latar belakangnya sebagai seorang filsuf, hal ini membuatnya menjadi sangat kritis dan sangat peka terhadap fenomena-fenomena kebahasaan. Nah, sebagaimana yang beliau temukan dan tercatat di dalam bukunya bahwa tuturan itu nggak hanya menyatakan aja, tapi juga melakukan sesuatu. Nah, itu yang coba ia jelaskan di dalam bukunya. Tetapi ketika ia menjelaskan itu, ia tidak berhenti sampai di sana aja. Nah, sebenarnya beliau ingin mengarahkan pembacanya ke tindak tutur. Jadi, pembaca harus diperkenalkan dulu tentang istilah tuturan performatif dan juga tuturan konstatif. Nah, nanti baru kita masuk ke dalam tindak tutur atau speech act, yang di dalamnya terdapat tindak lokusi, tindak ilokusi, kemudian tindak perlokusi. Nah, itulah sedikit pengenalan mengenai John Longso Austin dan sedikit pengantar tentang tuturan performatif dan juga tuturan konstatif. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan dari masing-masing istilah itu. Yang pertama, kita masuk ke dalam tuturan konstatif, atau beliau menyebutnya sebagai the act of saying something. Nah, jadi tuturan ini hanya menjelaskan sebuah pernyataan aja, tidak ada intensi-intensi lain yang ingin disampaikan penutur di dalam kalimatnya. Dan di sini kita bisa melihat benar atau salahnya. Jadi misal kalimatnya seperti ini, bukuku baru. Kemudian ada contoh yang lain, misalnya aku senang. Nah, tuturan-tuturan semacam ini hanya menjelaskan sebuah pernyataan aja, tanpa ada intensi-intensi lain yang ingin ditunjukkan oleh penuturnya. Kecuali dalam konteks-konteks tertentu ya, tetap kita harus melihat konteks. Oke? Jadi kita bisa nilai benar atau salahnya. Tetapi tentang tuturan performatif, kita sudah mulai masuk ke ranah bagaimana kita menggunakan bahasa untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi misalnya seperti ini. Aku berjanji tidak akan bolos lagi. Nah, jadi melalui kata berjanji ini sebenarnya penutur sudah melakukan sesuatu, yaitu dia bersedia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pernyataan yang dia ucapkan. Jadi tuturan performatif ini menurut Austin diambil dari kata to perform, ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan begitu kita melihat bahwa adanya verba-verba performatif di dalam kalimat sehingga menunjukkan validitas dari tuturan performatif. Tapi jenis tuturan ini tidak hanya dilihat dari penggunaan verba performatif itu sendiri, tapi ada yang disebut dengan felicity condition atau kondisi kelayakan, di mana penutur dan juga konteks dan juga tuturan itu harus linear semuanya, harus sejalan semuanya. Jadi kalau misalnya aku orang biasa, aku bukan siapa-siapa, dan aku bilang kayak gini, saya nikahkan saudara A dengan saudari B. Maka tuturan itu menjadi tidak valid karena aku sendiri bukan siapa-siapa, walaupun aku berada di dalam prosesi pernikahan, misalnya seperti itu. Tapi tetap tidak valid karena aku bukan penghulu.
Jadi, seseorang yang harus menuturkan tuturan tadi, dia harus seorang penghulu, ya, yang tugasnya menikahkan individu A dengan individu B. Dengan begitu, tuturan bisa dianggap valid, ya, karena yang menuturkan itu penghulu. Dengan tuturannya yaitu saya nikahkan saudara A dengan saudari B. Kemudian konteksnya dalam prosesi pernikahan. Maka kita temukan tuturan performatif ini mengandung tindakan menikahkan seseorang dengan seseorang yang lain. Misalnya seperti itu. Kemudian contoh yang lain misalnya, saya namai jalan ini sebagai Jalan Sudirman. Nah, kalau misalnya aku yang ngomong, ya tuturan itu menjadi nggak valid lagi karena aku nggak punya hak atau wewenang atau bahkan otoritas untuk memberi nama suatu jalan yang baru saja dibuat. Tetapi seandainya itu wali kota yang mengucapkan, maka itu menjadi valid karena dia memiliki hak dan juga wewenang untuk memberi nama sesuatu yang masuk dalam lingkungan otoritasnya. Jadi baru tuturan itu dianggap valid ketika yang menuturkan adalah wali kota. Kemudian tuturannya adalah saya namai jalan ini sebagai Jalan Sudirman. Kemudian konteksnya adalah peresmian jalan misalnya. Nah, kemudian tuturan itu bisa menghasilkan tindakan menamai, ya, atau memberi nama jalan itu sebagai Jalan Sudirman. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau orang awam yang tidak melihat isu-isu linguistik ini menjadi sesuatu yang cukup diperdebatkan dalam setiap penggunaan kata, ini akan menjadi cukup aneh ya untuk dibicarakan. Tapi untuk teman-teman yang berfokus di bidang linguistik sudah pasti bisa memahami tentang cara kerja dari jenis-jenis tuturan, bahwa setiap satuan lingual yang ada di dalam unsur kebahasaan itu menjadi sangat berpengaruh kepada maksud yang ingin disampaikan oleh penutur. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga videonya membantu teman-teman untuk belajar tentang linguistik lebih dalam lagi. Dan selebihnya atau ada kekurangan-kekurangan yang ada di video ini, silahkan komentar aja di bawah supaya teman-teman yang lain tidak keliru ataupun kekurangan informasi. Nah, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.